Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Vikaris Delni Ekatni akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu mampu menjadi pedoman dalam hidup kami, yang mengarahkan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan bersama-sama kami baca dan renungkan boleh menjadi meterai di dalam hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah melalui Roh Kudus-Mu, sebab kami siap untuk merenungkannya. Amin. Adapun yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, terdapat dalam Markus pasal 8, ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menonton televisi atau YouTube, kita pasti sering menemukan ada begitu banyak iklan yang dibuat semenarik mungkin, menunjukkan kelebihan-kelebihannya, supaya setiap orang yang melihat atau mendengarnya menjadi tertarik, lalu membeli dan menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Namun berbeda halnya dari iklan yang membujuk, Yesus dalam ayat ini menyampaikan suatu undangan yang begitu tegas bagi setiap orang, siapa saja yang mau mengikuti Dia. Yesus secara jujur dan berterus terang mengungkapkan harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikutnya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Yesus tidak membujuk dengan iming-iming janji bahwa kehidupan setiap mereka yang mengikuti Dia akan diberkati, sehingga kemudian menjadi kaya, masalah hidup sedikit, masalah hidup ringan. Tidak. Namun sebaliknya, Yesus menantang setiap mereka untuk menyerahkan nyawanya bagi Dia. Kalau kita mau jujur, ini adalah ucapan yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi bagi setiap mereka yang bersedia untuk mengikutinya, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, hidup mengikuti Yesus bukan berarti hidup yang bebas dari berbagai masalah. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, bisa jadi kehidupan kita malah bertambah berat dan penuh dengan
tantangan. Mengikut Yesus dengan menjalani kehidupan yang baru, yang sesuai dengan perintahnya pun kadang bisa ditolak oleh dunia. Akan tetapi berbeda ketika kita memilih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia akan selalu menolong, menguatkan, menyertai, bahkan memberi jalan keluar bagi kita. Karena itu mengikut Yesus benar-benar membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Memikul salib juga berarti mengalami penderitaan karena namanya. Karena itu firman Tuhan pada saat ini menyadarkan kita sekalian bahwa Tuhan tidak mengundang kita untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi untuk mengikuti Dia di tengah berbagai tantangan. Tuhan menolong dan memampukan kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami saat ini. Kami bersyukur. Kami sadar bahwa mengikut Tuhan ada harga yang harus kami bayar. Tolong kami untuk boleh benar-benar setia mengikuti Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi meterai dalam hati dan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang setia. Bersama dengan ini kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, agar boleh dipimpin, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanan kami lakukan dengan sepenuh hati dan boleh menjadi berkat, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.